Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyita Lutfiani, nomor induk mahasiswa 2005047, program studi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia melalui novel The Sweet Revenge. Artinya balas dendam termanis. Novel ini karya Aira. Novel ini berukuran 12x19 cm dan novel ini berjumlah 216 halaman. Diterbitkan oleh Araska pada bulan Oktober tahun 2013. Novel ini menceritakan salah satu dari dua pewaris Gangnam Construction, perusahaan terbesar Korea Selatan sekaligus Asia yang bernama Jo Hye-jin. 4 tahun lalu, dia sempat menjalin hubungan cinta dengan Jo Hyo-yoon dan bersahabat dengan Hong Sina. Namun, rupanya dua orang tersebut adalah pasangan kekasih yang memanfaatkan Hye-jin untuk menghancurkan Gangnam Construction demi mendapatkan posisi di Hanyang Construction yang tak lain adalah perusahaan pesaing Gangnam Construction. Akibat kesalahan dalam menjalin hubungan tersebut, Gangnam Construction collapse dan ayah Hye-jin, Jo Kang-yoon, yang tak lain adalah pemilik perusahaan, meninggal dunia. Terpukul atas peristiwa tersebut, Hye-jin terkena traumatic disorder dan harus menjalani terapi di New York, Amerika. Setelah kembalinya Hye-jin ke Korea Selatan, ia merencanakan untuk membalaskan dendamnya kepada Jo Hyo-yoon dan Hong Sina. Selanjutnya langsung ke pembahasan pertama, latar belakang penulis. Aira adalah nama pena dari Rohmawati Budi Rahayu. Beliau lahir di Jombang pada 8 Januari 1993. Merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Menempuh pendidikan TK sampai SMP di kota Jombang, lalu meneruskan jenjang SMK pengatur rawat gigi di Bakti Wiyata Kediri, dan telah lulus pada tahun 2010. Kini menyebut dirinya sebagai seorang full-time writer. Ia suka menulis K-pop romance, personal literatur, dan komedi. Penulis favoritnya adalah J.K. Rowling, Stephanie Meyer, Raditya Dika, dan Hilman Heri Wijaya. Novel yang paling ia sukai bergenre fiksi fantasi, pelik komedi, dan full komedi. Kurang menyukai romance mainstream. Menulis sejak duduk di kelas 1 SMP. Karyanya saat itu sering dimuat di majalah sekolah. Karyanya yang berhasil diterbitkan oleh penerbit mayor adalah Antologi Demit Gangnam Style dan kumpulan fanfiction K-pop for Merit and Beautiful Imagination. Selanjutnya mengenai isi novel. Novel ini berisi 8 bab. Bab pertama berjudul The Girl is Back, artinya gadis itu kembali. Bab 1 membahas tentang kembalinya Hye-jin setelah 3 tahun di New York, Amerika, dan kembali ke Korea Selatan untuk membalaskan dendamnya kepada Jo Hyo-yoon. Hye-jin mempunyai kakak kandung laki-laki bernama Jo Min-ho, mempunyai 2 sahabat bernama Jo Yeon-ho dan Lee Hee-jae. Mereka adalah putra dari orang kepercayaan ayah Hye-jin. Bab yang kedua berjudul The Pain, artinya rasa sakit. Di sini membahas tentang saat Hye-jin mengingat hubungannya dulu dengan Jo Hyo-yoon dan membuat penyakitnya kambuh. Hye-jin mempunyai traumatic disorder dan dia berobat di Amerika selama 3 tahun. Tetapi penyakitnya bisa kambuh apabila ia mengingat pengkhianatan kekasih dan sahabatnya. Traumatic disorder adalah penyakit mental yang terpicu trauma masa lalu individu tersebut, sehingga dia tidak bisa mengingat kenangan yang menurutnya pahit tersebut, bahkan memaksakan diri melupakan kenangan tersebut. Pada beberapa kasus, ketika mereka teringat kenangan itu, bisa memicu rasa sakit kepala yang luar biasa. Bab yang ketiga berjudul Change the Plan, artinya mengubah rencana. Di sini membahas
Choi Min Ho, Chung Yun Ho, Lee Yuk Jae. Tiga pria ini akan mengurus hal-hal terkait perusahaan Hanyung Construction. Sementara Hye Jin akan menghadapi langsung Jo Kyu Yoon dan bertekad membuat Jo Kyu Yoon benar-benar jatuh cinta padanya. Lalu mendepak pria itu seperti yang dilakukan Jo Kyu Yoon padanya di masa lalu. Bab yang keempat berjudul The Revenge is Beginning, artinya balas dendam dimulai. Membahas tentang Hye Jin yang mulai mendekati Jo Kyu Yoon, tetapi Hye Jin berpura-pura lupa ingatan dan menjadi tunangan Yoon Ho. Yoon Ho merupakan direktur baru di perusahaan Hanyung Construction dan Yoo Yoon merencanakan kembali menghancurkan Hye Jin, tetapi ia merasa bimbang. Bab yang kelima berjudul Complicated Relationship, artinya hubungan yang rumit. Di sini membahas Lee Yuk Jae menyatakan perasaan cintanya kepada Hye Jin dan mengancam Hye Jin agar mau menjadi kekasihnya. Di lain tempat, hubungan Kyu Hyun dan Sena semakin renggang. Kyu Hyun menyadari bahwa ia telah mencintai Hye Jin. Bab yang keenam berjudul The Best Girl, artinya gadis paling buruk. Di sini membahas tentang Bung Sina yang mulai mencari informasi tentang trauma yang diderita oleh Hye Jin. Tetapi Min Ho, kakak Hye Jin, telah membuat rekam medis palsu tentang trauma Hye Jin. Bab yang ketujuh berjudul Destiny, artinya takdir. Di sini membahas tentang Bung Sina dan Kyu Hyun mulai menyesal setelah apa yang mereka lakukan kepada Hye Jin. Sena memilih pergi ke London dan meninggalkan Kyu Hyun agar mengejar cintanya kepada Hye Jin. Bab yang ke-8 berjudul Time to Say Goodbye, artinya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sini menceritakan tentang Jo Kyu Yoon merasa tidak pantas lagi bersanding dengan Hye Jin karena ia merasa telah menyakiti dan menghancurkan Hye Jin di masa lalu. Kemudian, Yoo Yoon memutuskan kembali ke London bersama Hung Sina, dan balas dendam pun tidak terjadi. Dan Hye Jin mulai merasa bersalah setelah mendapat nasihat dari Yuk Jae. Yuk Jae mengatakan, balas dendam itu tak akan pernah menjadi manis, karena hanya akan mempertebal luka yang belum mengering. Setelah membaca novel ini, terdapat keunggulan dan kekurangan pada novel ini. Keunggulan novel ini adalah 1. Menyajikan bahasa baku dan menarik. 2. Memiliki judul yang menarik untuk dibaca. Yang ketiga, tiap bab terdapat gambar agar pembaca tidak merasa bosan. Yang keempat, menggunakan bahasa Korea dan disertai terjemahannya. Kekurangan novel ini adalah 1. Novel ini menggunakan alur campuran, sehingga pembaca kadang kesulitan memahami jalan ceritanya. 2. Tidak cocok bagi pembaca yang sulit untuk memahami kalimat rumit. Yang ketiga, bahasanya berat untuk dipahami. Tujuan meresensi novel ini adalah 1. Membantu mengetahui keunggulan dan kekurangan karya yang diresensi. 2. Menguji kualitas karya dan membandingkan terhadap karya lainnya. 3. Memberi pengertian kepada pembaca bahwa balas dendam itu tidaklah baik. Kesimpulan, para pembaca akan banyak belajar dari buku ini. Misalnya, balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Berdamai dengan masa lalu dan saling memaafkan itu lebih baik. Mengalah tidak membuat kita kalah. Justru itu salah satu bentuk proses menuju pendewasaan diri. Dan setelah kita membaca novel ini, kita dapat belajar dan mengetahui beberapa bahasa Korea. Sekian resensi dari novel ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.